Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sapun sampurasun amit ampunnya para lun mugia rahayu sagung dumadi damai seluruh alam. Ya, teman-teman, saudara-saudara, kerabat-kerabat, sedulur-sedulur sadayana anu aya di Nusantara, Badaraya sadayana nada panjuhunkeun di hapunten bisi aya kelepatan. Sim kuring niat saya membaca buku Jakarta Jaya sepanjang masa ini untuk mengenang, untuk belajar, supaya menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa di masa lalu pernah terjadi suatu peristiwa yang sangat-sangat bersejarah ya di tanah air kita ini. Dan tentunya tidak hanya sekedar membaca, saya juga mengajak untuk rekan-rekan para saudara-saudara pemuda-pemudi dimanapun berada untuk senantiasa untuk melestarikan budayanya, untuk menjaga kelestarian alamnya, untuk menjaga ukhuwahnya antar etnis, antar suku, dan menjaga tenggang rasa antar sesama manusia Nusantara ini. Karena kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpulau-pulau, tentu bukan hal mudah untuk kita bisa jalan bersama. Nah, dengan semangat perjuangan para leluhur kita, dengan semangat perjuangan para pejuang-pejuang bangsa kita, mari kita lestarikan, mari kita jaga semangat itu. Kita hanya meneruskan, kita tidak punya kewajiban untuk berjuang lagi. Kita hanya punya kewajiban untuk melestarikan, membudayakan ya apa yang seharusnya kita budayakan, dan menerapkan setiap kebudayaan masing-masing daerahnya. Oke, langsung saja video di bagian keempat ini, di part keempat ini masih sama seperti part sebelumnya tentang buku Jakarta Jaya sepanjang masa. Sekali lagi saya mau ingatkan, buku ini saya dapat dari saudara saya yang ada di wilayah Tenggara Kaum, yang bernama Raden Andika Bayu Sentosa, yang dimana beliau mendapatkan buku ini cetakan 1969 dari Raden Haji Mbah Uyoh yang ada di wilayah RT 05 RW 03 Kelurahan Jatinegara Kaum. Ya teman-teman, kita langsung ke halaman berikutnya ya. Ini ada di babak keempat ya. Sebelumnya kita ada di babak ketiga membahas tentang Batavia. Kali ini kita akan masuk ke babak keempat. Oke. Simak ya. Babak keempat, menyeberangi lautan yang luas dari negara rahmat yang maha suci, menjunjung cita-cita amat murni, datang kemari hati ikhlas agar bersua dengan saudara kami Jaisio. Oke. Bab ke-9. Intermezzo yang singkat mengakhiri intermezzo yang panjang. Tragedi yang amat menyedihkan dalam waktu seminggu. Jatuhlah pertahanan Hindia Belanda. Tamatlah riwayat Hindia Belanda. 9 Maret 1942, tentara Jepang menguasai Indonesia. Pemerintah militer Jepang memulai masa penjajahan baru dengan perajaan pembangunan Jawa Baru di lapangan Gambir
rakyat Indonesia dikerahkan untuk ikut serta membangun dunia baru untuk Jepang. Sidang Jo Sangi In di Jakarta, Volksraad atau Dewan Rakyat Hindia Belanda diciptakan kembali oleh Jepang dengan corak baru dalam Chuo Sangi In sebagai suatu dewan penasehat pemerintahan militer Jepang. Oke. Jadi Dewan Rakyat Hindia Belanda itu diciptakan lagi sama Jepang untuk sebagai dewan penasehat ya. Ini sudah masuk masa penjajahan Jepang ya, sudah bukan masuk penjajahan Hindia Belanda lagi, karena Hindia Belanda sudah tumbang pada masa itu ya. Kita masuk ke masa penjajahan Jepang. Sarang pusat koalisi rahasia Jepang, Kenpeitai, di belakang dinding yang pernah menyaksikan pendidikan sarjana hukum kita. Ribuan manusia Indonesia ditahan, dianiaya, disiksa, dan dibinasakan jasad tubuhnya. Tetapi jasad raga hancur, jiwa penuh cita-cita mulia demi kejayaan bangsa senantiasa berkumandang dari wajah suram muram gedung ini ke segenap pelosok Nusantara. Mahkamah Tentara Jepang di Jakarta, dengan sikap tegas dan dengan wajah tenang, pemuda-pemudi kita, anggota tentara pembela tanah air yang memberontak melawan Jepang, mendengarkan tuduhan-tuduhan yang diakhiri dengan keputusan hukuman mati. Di jalan yang sunyi sepi ini, menuju ke tempat pelaksanaan hukuman mati di suatu tepi pantai di Jakarta. Di pantai inilah patriot-patriot Indonesia melepaskan tubuh raganya akibat peluru dan samurai Jepang. Warga negara Hindia Belanda yang menentang kekuasaan pemerintahan pendudukan Jepang menjalani hukuman mati di tempat ini. Aku tampilkan preview gambarnya. Halaman berikutnya. Tempat pemuda kita di bawah ancaman samurai Jepang, diasuh oleh pemimpin-pemimpin kawakan kita dan juga oleh orang Jepang itu sendiri untuk merebut kekuasaan dari tangan Jepang. Dalam gelora revolusi, mereka ikut serta menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia. Bahkan banyak di antaranya yang gugur sebagai kusuma bangsa. Ada pesan dari Chairil Anwar ya, yang seolah-olah masih berkumandang dari persemayamannya terakhir di karet. Nah, ada tulisan di sini, ini tulisan seperti tulisan tangan ya. Nanti aku foto ya. Oke guys, kita masuk ke babak kelima ya. Oke. Babak kelima. Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi, insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Itu Bung Karno yang ngomong ya. Ada teks proklamasi juga di sini yang bertulis tulisan tangan ya. Tulisan tangan saya tunjukkan. Oke. Lanjut ke bab 10.
bab ke-10 ya. Babak ke-5. Babak ke-5 bab ke-10. 17 Agustus tahun 1945. Jakarta, tanah tumpah darah Indonesia merdeka. Aku tak kecewa, aku rela berkorban untuk cita-cita, mengorbankan jiwa raga untuk cita-cita nan mulia. Indonesia merdeka, adil, makmur, bahagia. Itu yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan teks proklamasi. Dari gedung yang sederhana ini, proklamasi kemerdekaan Indonesia bergema ke seluruh pelosok penjuru dunia, bergetar di setiap hati sanubari manusia Indonesia. Pada jam 10 tanggal 17 Agustus tahun 1945 berkumandanglah dari Pegangsaan Timur nomor 56 proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ya, seperti itu teks proklamasinya ya, yang dibacakan di Pegangsaan Timur nomor 56 ya. Pada jam 10 tanggal 17 Agustus 1945. Ya, seperti itu. Di sini banyak artikel dan banyak foto-foto yang mungkin kalian belum pernah lihat ya. Banyak suasana, foto-foto suasana pada masa itu ya. Sekali merdeka tetap merdeka. Satu. Oke. Satu tanah, satu bangsa, satu tekad, satu tetap merdeka. Nah, pokoknya keren. Merdeka. 70 juta manusia Indonesia dengan satu tuntunan Indonesia merdeka yang dicetuskan dalam rapat raksasa di lapangan Ikada Jakarta di bawah ancaman sangkur terhunus tentara pendudukan Jepang. Tuntutan Indonesia merdeka di Jakarta bergemuruh di seluruh tanah air Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Rakyat Jakarta menghadapi keganasan tentara pendudukan Jepang dengan tekad bulat merdeka atau mati. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini di bagian part keempat ini kita bisa pahami ya, setelah Hindia Belanda menduduki Batavia, ada peralihan zaman ya, masa pendudukan Jepang ya, seperti serat Wangsit Siliwangi, di mana ada zaman-zaman yang silih berganti, zaman-zaman pada masa itu yang akan peralihan zaman ya, akan ada peralihan zaman dari Tarumanegara menjadi Sunda Kelapa, dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, setelah Jayakarta menjadi Batavia, setelah Batavia menjadi Jakarta. Nah, seperti itu. Jadi dari zaman ke zaman 360 tahun lebih bangsa kita itu tidak tenang, tidak tentram, selalu di bawah ancaman, selalu di bawah resiko pagi, siang, sore, malam para leluhur kita
tidak pernah tenang, para leluhur kita tidak pernah gentar, para leluhur kita tidak pernah kenyang, selalu lapar. Maka itu mari kita kirimkan doa sesuai keyakinan masing-masing untuk para pejuang bangsa, para pendiri bangsa, para pemimpin bangsa kita. Semoga apa-apa yang sudah dilakukan, semoga apa-apa yang sudah mereka kerjakan dengan tangan mereka, dengan usaha mereka, dengan jiwa dan raga mereka, semoga tidak ada yang sia-sia. Semoga amal ibadah, kebaikan, perjuangan mereka diterima di hadapan Tuhan. Ila hadratin Nabi Musa wa Rasulillah SAW. Al-Fatihah. Wa ila rohi ususon, untuk para leluhur bangsa ini, bangsa Indonesia, untuk para leluhur sesepuh, pejuang, orang tua kita, kerabat kita yang telah mendahului kita. Semoga bil barokati bil karomati suratul Fatihah, semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Insyaallahu misir Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya teman-teman, ada panjunkan di hapunten bisa kelapatan ya, video-video yang kami buat sejak video pertama kami bertujuan untuk mengembalikan spirit, nilai spiritual daripada perjuangan, daripada peristiwa masa lampau, membangkitkan, menggugah spirit kita di masa sekarang untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan spirit kita di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun juga bangsa ini merdeka bukan hanya karena satu suku, bukan karena hanya satu budaya ya, tapi ribuan suku, puluhan ribu wilayah, puluhan juta pejuang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Semoga apa-apa yang sudah dibuat, yang diraih oleh para leluhur kita, marilah kita sama-sama menjaga, merawat keutuhan bangsa ini. Jangan sampai terpecah belah, jangan sampai mudah terprovokasi oleh isu-isu murahan, isu-isu sampah yang hanya menggelitik suasana negeri kita sekarang dan nanti. Cukup sekian penjelasan dari saya, cukup sekian halaman yang bisa saya baca, karena di halaman berikutnya banyak sekali keterangan-keterangan mengenai perjuangan-perjuangan, namun tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana mereka bisa bertahan sejauh itu, selama itu, bagaimana mereka bisa membangkitkan spirit perjuangan, semangat perjuangan mereka di saat titik darah penghabisan. Saya nggak sanggup lagi untuk membayangkan ini. Cukup sekian, terima kasih. Ada panjunkan di apunten bisa kelepatan pun sapun sampurasun mugia rahayu sagudemani damai seluruh alam.